Selamat pagi adik-adik. Nah, jumpa lagi bersama Coach Dedi di dalam streaming sekolah minggu. Coba Coach mau lihat. Anak-anak sudah rapi belum? Lihat dulu. Wah, sudah rapi. Sudah sarapan ya? Sudah siap belum mengikuti streaming sekolah minggu? Sudah siap ya? Seperti biasa, kita akan mulai dengan games. Games kali ini gampang. Tinggal meniru gerakan sesuai dengan instruksinya. Games kali ini Coach namanya tepuk dan angka. Nah, nanti ada suara instruksi nih akan bilang tepuk 1. Nah, kalau tepuk 1 nih, pertama gini dulu nih. Tepuk 1. Nah, 3 1 1 1. Nah, tepuk 2. 2 kali, 2 kali, 2 kali. Tepuk 3. 1 2 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, nanti ada instruksi misalnya ada yang bilang tepuk 3, 2, 1. Jadi mesti 3 kali. 2. Nah, gitu ya. Oke, sudah siap adik-adik mengikuti? Sudah siap ya? Oke, are you ready? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Tepuk 2, 1, 3. Tepuk 2, 1, 3. Tepuk 2, 1, 3. Nah, tepuk 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. Nah, kali ini yang lebih cepat nih. Tepuk 1, 3, 2. 1, 3. 1, 3. 2. Oke, lagi coba yuk. Ini yang paling cepat nih. Tepuk 1, 2, 3. 1, 3. Gimana adik-adik? Bisa nggak ngikutin? Seru kan adik-adik bisa bermain sama keluarga di rumah ya. Pokoknya gampang deh, seru ya. Oke, selanjutnya kita mau press and worship. Are you ready?
loves me. I'll shout, shout, shout and sing, 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 'cause Jesus loves me. Jesus loves me so. He loves me so. He loves me. From the top of my head to the tip of my toes, I can feel it. How he makes me brave, how he helps me grow. And I know that he loves me and he cares for me in so many ways. I wanna sing about it each and every day. Look, look, look and see, see, see how Jesus loves me. Jesus loves me. I'll shout, shout, shout and sing, 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 'cause Jesus loves me. Jesus loves me so. He loves me so. Yeah, this I know. He loves me so. He loves me. Nah, adik-adik, gimana praise and worship-nya? Pasti seru kan? Wah, luar biasa ya. Tiap minggu praise and worship-nya makin seru dan makin tambah ceria. Oke, nah adik-adik, Coach punya apa nih? Coach punya balon, peniup balon, dan papan sasaran. Nah, sekarang Coach mau memompa balon ini. Biar gede. Habis dipompa, Coach mau lepasin balon ini ke papan sasaran. Kira-kira kena gak nih balon ini ke papan sasarannya? Ayo dibantu adik-adik, kena gak kira-kira? Nah, penasaran kan? Coba ya, Coach mau lepasin. Kira-kira kena gak nih? 1, 2, 3. Hah? Kena gak tuh? Coba penasaran. Sekali lagi ya. Nah, 1, 2, 3. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Balonnya lepas kendali ya? Wah, nggak bisa kekontrol sama sekali loh untuk mencapai sasaran. Kenapa ya adik-adik ya? Nah, begitulah yang terjadi apabila hidup kita jika tidak memiliki yang namanya pengendalian diri atau self-control. Pikiran kita bisa kemana-mana. Perkataan kita bisa kemana-mana, tindakan kita juga bisa kemana-mana, di luar kendali dan tidak bisa dikontrol. Malah kita bisa berpotensi melukai diri dan orang lain loh. Nah, hari ini kita akan belajar yang bernamanya pengendalian diri atau self-control. Yesus adalah satu-satunya orang yang memiliki pengendalian diri atau self-control yang sempurna sepanjang hidupnya. Walaupun terkadang saudara-saudara dan murid-murid Yesus ragu dan tidak percaya, dan banyak orang-orang yang menghina dan menjelek-jelekan Yesus. Tetapi Yesus tidak pernah terpancing atau emosinya itu meledak-ledak dan tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak memukul mereka, dia tidak pernah berbohong, bahkan Yesus tidak pernah berpikir buruk tentang mereka. Itu pengendalian diri yang luar biasa loh adik-adik. Iblis mencoba menggoda Yesus selama berapa kali? Selama 3 kali loh dia mencoba Yesus. Iblis mencoba Yesus untuk menggunakan kuasanya mengubah batu menjadi roti. Dan saat itu Yesus sangat-sangat teramat lapar. Sebab ia baru saja selesai berpuasa selama 40 hari loh adik-adik. Kemudian yang kedua kalinya, iblis mencoba menggoda Yesus untuk menyembahnya. Supaya Yesus dapat memiliki kekuasaan atas semua kerajaan dunia. Dan yang terakhir, iblis juga mencoba membuat Yesus pamer kekuasaan dengan menyuruh dia melompat dari tempat yang sangat tinggi supaya para malaikat bisa menyelamatkan dia. Tetapi Yesus tahu
Yesus tidak ingin dikendalikan oleh rasa laparnya atau keinginan untuk berkuasa atau pamer dirinya. Dia ingin dikendalikan oleh apa yang diinginkan Bapa Surgawi. Jadi Yesus berkata, "Tidak, dan pergilah kamu iblis," katanya. Yesus tidak pernah berbuat dosa selama hidupnya. Dan Yesus adalah teladan yang sempurna bagi kita. Karena dia menjalani kehidupan yang sempurna, kita tidak perlu melakukannya lagi adik-adik. Melalui pengorbanannya, kematiannya di kayu salib, kita diampuni dan dibebaskan dari semua dosa-dosa kita. Saat kita semakin mengenal dan tahu siapa Yesus bagi adik-adik, maka adik-adik dapat dan bisa juga memulai menunjukkan pengendalian diri atau self control melalui kuasanya. Dan Yesus tidak hanya memiliki pengendalian diri atau self controlnya, tetapi dia juga untuk mencegah dirinya melakukan hal-hal yang salah. Dia memiliki begitu banyak kendalian diri sehingga dia selalu bisa melakukan hal-hal yang benar loh adik-adik. Dia selalu melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Bahkan ketika itu sangat-sangat sulit dan menyakitkan. Nah, adik-adik masih ingat nggak ketika Yesus ditangkap? Masih ingat nggak? Ya, pada malam Yesus ditangkap sebelum tentara datang untuk mengambilnya. Tahu nggak dia di mana? Ya, Yesus itu berada di taman Getsemani berdoa kepada Tuhan. Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jika Engkau bersedia, ambillah cawan penderitaanku ini. Tetapi lakukan apa yang Bapa inginkan, bukan yang aku inginkan." Itu kata Yesus. Yesus tahu bahwa ia akan mengalami sesuatu yang mengerikan dan menderita. Dan ketika dia ditangkap dan disalibkan, tak seorang pun, gak ada seorang pun yang ingin menderita dan digantung di atas kayu salib loh adik-adik. Tetapi dengan pengendalian dirinya yang luar biasa, Yesus memilih untuk mentaati kehendak Tuhan daripada melakukan apa yang dia ingin lakukan. Nah, adik-adik tahu nggak sih pengendalian diri itu? Tahu nggak? Coach Kenny kasih tahu ya. Mungkin adik-adik sering sekali ingin memilih reaksi atau bertindak yang lebih baik ya kan? Siapa sih yang nggak mau ingin berbuat baik ya nggak sih adik-adik? Tahu-tahu malah melakukan sesuatu yang sebaliknya. Misalnya memukul seseorang atau mengambil mainan yang mereka rampas dari adik-adik, ya kan? Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kejadian yang adik-adik perlu memiliki pengendalian diri adik-adik. Sehingga adik-adik bisa menanggapi kejadian itu dengan damai sejahtera. Nah, pengendalian diri ini juga bisa berarti memilih atau mengatakan tidak. Dan tidak melakukan apapun dalam situasi yang sulit loh adik-adik. Atau mungkin adik-adik suka makan kue, ya kan? Coach Kelly juga suka makan kue. Dan Mami bilang, adik-adik boleh memilikinya. Wah, pasti seneng banget ya dapat bisa makan cake gitu atau kue. Dan kemudian di saat adik-adik udah punya nih, adik-adik melihat kue yang lain yang lebih kelihatan enak gitu loh. Dan adik-adik juga suka sekali. Dan adik-adik tergoda untuk mengambil yang cake yang lain itu. Nah, di sini nih adik-adik untuk melakukan pengendalian diri. Berarti adik-adik memutuskan untuk tidak mengambil cake yang lain. Dan menikmati apa yang sudah diberikan kepada adik-adik.
Bisa juga nih contoh lain ya, ketika adik-adik merasa kesal dan ketika seseorang mengatakan sesuatu yang jahat kepada adik-adik dan adik-adik bereaksi secara spontan seperti marah, teriak-teriak atau terkadang benar-benar ingin memukul seseorang dan menyakiti mereka dan sulit untuk menghentikannya. Nah, tahu nggak adik-adik untuk apa? Kalau untuk untuk menyetopnya, ya kan? Artinya adik-adik kehilangan kendali atau tidak bisa mengendalikan emosi dan pikiran adik-adik. Jika adik-adik mencoba untuk mengontrol diri sendiri, kemungkinan besar pasti adik-adik akan gagal dan tak terkendali. Nah, ketika adik-adik dan coach menerima Yesus ke dalam hati kita memiliki Roh Kudus di dalam kita. Roh Kuduslah yang menghasilkan buah roh, yaitu pengendalian diri atau self-control. Maka adik-adik belajar untuk mengizinkan Roh Kudus mengendalikan adik-adik dan coach juga, of course tentunya. Ketika Roh Kudus yang bekerja, adik-adik memiliki pengendalian diri. Oke adik-adik, sekarang coach akan menunjukkan hidup adik-adik yang telah dipenuhi Roh Kudus, yaitu hidup Yesus Kristus. Dan menghasilkan buah yang disebut penguasaan diri. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada 2 tepung. Nah, terlihat sama tetapi berbeda. Nah, kita coba ya masukin ya. Oke, tepung ini seperti hidup adik-adik dan coach ya. Oke, masing-masing kita masukin tepungnya. Oke. Nah, ya, oke. Ketika hidup adik-adik belum menerima Yesus sebagai juru selamat adik-adik, berarti belum ada hidup Yesus Kristus atau Roh Kudus di dalam hidup adik-adik. Jadi, hidup adik-adik bergantung pada kekuatan diri sendiri adik-adik untuk tidak marah, tidak ngomel, tidak meledak-ledak. Tetapi sekuat-kuatnya adik-adik berusaha untuk tidak meledak-ledak. Kalau marah ya tetap saja tidak bisa. Yang namanya penguasaan diri, tetap aja dia meledak-ledak ya marahnya ya, karena bergantung pada kekuatan kita sendiri loh. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat. Nah, adik-adik bisa lihat kan? Wah, lihat kan? Langsung bereaksi. Tuh, langsung meledak-ledak. Naik ke atas. Tuh, ya lihat ya. Tidak terkendali. Marahnya langsung keluar. Wah, langsung berkata yang tidak baik. Apalagi bahkan bisa menyakiti orang lain loh. Lihat tuh reaksinya. Busanya ke atas, bluk, seperti amarah kita yang sedang meledak-ledak. Nah, sekarang penasaran nih bagaimana yang satu lagi nih. Nah, ketika adik-adik menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, artinya adik-adik membiarkan hidup Yesus Kristus masuk dan tinggal di dalam hidup adik-adik. Itulah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup adik-adik dan menghasilkan buah roh yang disebut penguasaan diri. Sehingga adik-adik tidak berusaha lagi loh dengan kekuatan diri sendiri untuk menekan atau menahan amarah. Kekesalan kita tidak akan meledak-ledak lagi. Tetapi adik percaya kalau sudah memiliki Roh Kudus dan Roh Kudusnya tinggal dalam hidup adik-adik, maka adik-adik telah memiliki penguasaan diri. Sehingga tidak mungkin lagi dong adik-adik amarahnya meledak-ledak, ya kan? Bener nggak adik-adik? Bener dong. Nah, adik-adik bisa tenang loh menghadapi teman atau orang yang mengganggu adik-adik loh. Karena adik-adik percaya ada Roh Kudus yang di dalam hidup adik-adik pasti menolong dan tidak membiarkan adik-adik sendirian. Nah, coba ya kita lihat ya yang satu ya. Nah, lihat adik-adik. Wah, ya kan? Nggak ada reaksinya. Tetap tenang kan? Nah, sedangkan yang ini, tuh, masih tuh. Berbusa, bereaksi.
Wah, luar biasa kan? Jadi, ketika adik-adik dan coach mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dan bukan sebaliknya membiarkan kekuatan kita sendiri yang bekerja, maka Roh Kuduslah yang membantu kita untuk melatih pengendalian diri kita dalam pikiran, perkataan, dan tindakan adik-adik dan coach. Luar biasa kan firman Tuhan kita hari ini adik-adik? Nah, saatnya kita ke ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Karena Allah tidak akan pernah memberimu roh ketakutan, tetapi Dia memberikan Roh Kudus yang memberimu kuasa yang besar, kasih dan pengendalian diri. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. 2 Timotius 1 ayat 7. Karena Allah tidak akan pernah memberimu roh ketakutan, tetapi Ia memberikan Roh Kudus yang memberimu kuasa yang besar, kasih dan pengendalian diri. Ya, tidak terasa ya adik-adik ya, lagi seru-serunya streaming kita udah mau berakhir nih. Tapi jangan sedih, di minggu depan kita akan tetap ada streaming. Ditunggu ya adik-adik, seperti biasa jam 10.15. Oke adik-adik, kita akhiri, tapi namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh diingatkan lagi akan pengendalian diri. Pengendalian diri kita ada karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita ya. Keamarah kita tidak meledak-ledak ya Tuhan, karena ada Roh Kudus yang membantu kami dalam hidup kami untuk menenangkannya. Berkati mama papa, berkati anggota keluarga di rumah, dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Engkau yang pimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa ya di streaming sekolah minggu di minggu depan ya. Sampai jumpa, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati, bye. God loves when I dance. God loves when I sing, and He loves the special way He made me, specially. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me, God loves me, God loves me, God loves me. God loves when I dance. God loves when I sing, and He loves the special way He made me, specially. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me, God loves me, God loves me, God loves me. When I dance, when I play, when I laugh, God loves me. When I shout, when I sing, God
and every day. Look and see how Jesus loves me. Jesus loves me. I'll shout and sing 'cause Jesus loves me. Jesus loves me so. He loves me so. He loves me. From the top of my head to the tip of my toes, I can feel it. How he makes me brave, how he helps me grow. And I know that he loves me and he cares for me in so many ways. I wanna sing about it each and every day. Look and see how Jesus loves me. Jesus loves me. I'll shout and sing 'cause Jesus loves me. Jesus loves me so. He loves me so. Yeah, this I know. He loves me so. He loves me. Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.